Selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas. Ya, selamat datang di Bincang Pantas, obrolan santai dan berkualitas. Dan Sobat Pantas, kembali lagi bersama saya Eva Nurfitriani. Aduh Sobat Pantas, sebelumnya mohon maaf nih kalau misalnya suaranya nih lagi kayak diva biduan ya Pak ya, maaf ya, serak-serak berdu gitu ya Pak ya, punten ini mah. Tapi tetap saya mau tetap semangat Pak membagikan informasi buat Sobat Pantas mengenai seputar perizinan di kita Pak. Siap. Ya jadi Sobat Pantas, Bincang Pantas hari ini gue startnya ini luar biasa. Soalnya beliau ini menangani pengawasan dan pengendalian ya Pak ya. Siap. Jadi pengendalian kegiatan usaha di Jawa Barat. Jadi Bapak teh suka langganan dipanggil sama ini apa ya, sama aparat penegak hukum Pak. Iya. Aduh. Dan Bapak teh jadi gimana Pak? Bapak dengan Bapak Diding Abidin, beliau adalah analis kebijakan ahli media. Nah sekarang Pak kita mau membahas tentang perizinan di bidang pengendalian. Jadi banyak sobat yang pantas yang belum tahu nih, tupoksi di bidang pengendalian itu tuh apa sih Pak? Iya. Oke. Terima kasih Teh Eva dan sobat semua Bincang Pantas. Saya di bidang pengendalian, saya kira dalam struktur dinas kita adalah by system. Artinya bahwa dinas kita itu sebagai pelayan publik. Setelah ada pemohon dilayani oleh kedua bidang pelayanan perizinan Insos maupun Esda, tentunya kita di bidang pengendalian untuk mengawal, untuk mengecek realisasi investasinya. Artinya bahwa tugas bidang pengendalian adalah dalam rangka membantu pimpinan dalam aspek pemantauan, pembinaan, pengawasan. Memang terkesan saat ini tupoksi pengendalian itu lebih kepada pengawasan. Karena kita tahu bahwa perizinan sekarang seakan dipermudah, tapi pengawasannya yang begitu ketat dan harus betul-betul dilaksanakan. Itu barangkali ya Pak. Tadi kan Eva juga menyebutkan ya Pak, kalau Bapak ini langganan dipanggil sama aparat penegak hukum Pak. Ya, nah itu tuh biasanya kasusnya apa sih Pak? Kita merekap memang setiap tahun hampir ada sekitar 100-an kita dipanggil oleh aparat, itu baik oleh Polda, Bareskrim, oleh Polres, bahkan Polsek sendiri tingkat kecamatan memanggil kita juga. Nah hal ini saya kira yang perlu kita pahami juga dengan aparat hukum, bahwa kita ini level di dinas provinsi sampai bisa dipanggil oleh tingkat kecamatan. Kebanyakan memang masalah tentang izin tambang dan pengambilan air. Nah ini saya kira sebagai bahan evaluasi kita, terutama dinas teknis dan juga kita di pelayanan perizinan harus hati-hati dalam memproses izin. Kita harus betul-betul memegang SOP dan SNSPK itu, norma standar prosedur kriteria. Kenapa? Karena kita sudah benar, insya Allah ada apapun yang kita mintakan klarifikasi, kita siap untuk memberikan penjelasan. Jadi Bapak sebagai saksi apa ya di sini? Siap. 100 surat masuk ya Pak ya? Siap. Ya ampun, Bapak udah bestie banget ini sama penegak hukum berarti apa ya? Nah jadi sekarang kan kita di kalangan pelaku usaha tuh juga pemerintah sudah ini apa ya, masuk ke dalam sistem perizinan OSS yang berbasis RBA atau risk based approach, dan masih banyak masyarakat yang mungkin belum tahu apa sih itu OSS RBA. Ya, memang pelayanan perizinan sekarang ini terus saja dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Inilah langkah berani dari pemerintah saya kira, dan kalau boleh saya sampaikan ada beberapa poin. Yang pertama tentunya kita memasuki era baru paradigma perizinan. Kenapa? Karena yang tadinya kita berbasis izin sekarang berbasis risiko. Artinya kalau jenis usahanya itu risiko rendah tidak perlu ada izin, cukup NIB-nya. Nah ini mungkin yang harus dipahami, karena memang selain digital juga saya kira era sekarang ini harus dengan prinsip bahwa izin itu harus bisa dikerjakan dengan lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Nah saya kira kita mengetahui OSS RBA ini memang belum sempurna, makanya kita pun menggunakan aplikasi daerah ya, Jelita. Nah ini saya kira yang harus kita beri masukan ke pusat, bahwa banyak keluhan, banyak masukan yang dalam penyempurnaannya OSS bisa betul-betul melayani masyarakat supaya perizinan bisa lebih cepat, lebih murah, lebih mudah. Nah ini kemudian hal lain saya kira kita pun sama mindset kita, birokrasi harus berubah juga. Karena kita tidak perlu lagi tatap muka barangkali.
Namun demikian memang mungkin karena sistem masih belum sempurna, terkadang kita pun melayani baik yang tatap muka maupun online barangkali. Berarti salah satu tujuannya diganti menjadi berbasis resiko itu ya salah satunya agar lebih mudah ya Pak ya? Atau ada lagi mungkin Pak tujuannya diganti dari berbasis perizinan yang berusaha menjadi resiko Pak? Ya, tentunya kita sebisa mungkin tidak kontak berhubungan langsung, karena mungkin apabila kita ketemu langsung dimungkinkan ada kegiatan lain lah. Oleh karena kita serba online, cukup dengan informasi yang bisa dibuka baik website maupun medsos lain supaya kita tidak perlu berhubungan. Mungkin hanya komunikasi untuk kelengkapan persyaratan lah barangkali seperti itu barangkali. Dan juga Bapak buat bilang kalau misalnya untuk strategi pengawasan ya Pak ya. Ya. Nah, strategi pengawasan yang Bapak rancang saat ini setelah adanya OSSRBA itu seperti apa Pak diberlakukan OSSRBA? Dengan OSSRBA ini memang pengawasan menjadi penting karena seakan ini ada post audit. Jadi kegiatan pengawasan di ujung setelah diberikan kesempatan para pelaku usaha ini dengan mudah izin terbit, apalagi PKT positif. Namun demikian kita yang menjadi hal adalah pengawasan, di mana kita prinsip pengawasan adalah untuk mengecek tentang pelaku usaha apakah betul berusaha sesuai dengan izin. Kemudian kita pun dalam hal memberikan pembinaan tentunya ini memberikan masukan juga. Terkadang memang jenis usahanya ini ada yang tidak sesuai dengan perizinan, termasuk kewajibannya. Nah ini saya kira kita pengawasan sudah punya program. Walaupun tentunya dalam subsistem pengawasan dalam OSSRBA ini belum sempurna, jadi kita masih menggunakan aplikasi sendiri, termasuk mungkin kita pun belum bisa bersama-sama karena prinsip pengawasan itu harus terintegrasi dan terkoordinasi. Nah, kita belum maksimal dengan OPD Laun dan juga dengan BKPM. Nah, ini mungkin yang terus-terusan kita harus perbaiki supaya betul-betul pengawasan terjadi secara terkoordinasi dan terintegrasi. Ya seperti itu Pak. Jadi nah selain itu kan pelaku usaha itu kan harus mematuhi peraturan yang yang ada dan diawasi oleh pemerintah. Mereka juga kan setiap triwulan selalu harus wajib melaporkan kegiatan usahanya atau LKPM ya Pak ya. Nah LKPM itu sendiri itu apa Pak dan bagaimana mekanisme pelaporan LKPM-nya? Oke. Salah satu kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang 25 tahun 2007 ini adalah untuk pelaporan perkembangan investasi atau peranan modal. Kita tahu mungkin undang-undang ini sudah 15 tahun yang lalu terbit, namun demikian ternyata setelah kita bicara data ini mungkin baru sekitar 40%-an yang melaporkan. Oleh karena kita terus melaksanakan sosialisasi di mana LKPM adalah laporan kegiatan peranan modal yang harus dibuat oleh pelaku usaha dan wajib dilaporkan secara online tentang perkembangan realisasi investasi dan permasalahannya. Nah ini tentunya yang wajib melakukan pelaporan LKPM adalah pelaku usaha yang bermodal di atas 1 miliar. Jadi dari skala usaha kecil, menengah, besar itu wajib, tapi kalau skala usaha mikro di bawah 1 M itu tidak wajib. Namun demikian kita dengan pemerintah kabupaten kota tetap meminta walaupun itu modal usaha di bawah 1 M tetap melaporkan. Ini dalam rangka untuk membiasakan apabila memang sudah berkembang maju, modalnya tambah besar, jadi sudah biasa untuk melaporkan. Hal lain tentunya ada juga yang tidak perlu melakukan kewajiban pelaporan LKPM adalah yang perbankan. Yang sektor perbankan tidak perlu melaporkan, kemudian hulu migas, dan juga asuransi dan jasa keuangan non-bank. Nah itu tidak perlu melaporan LKPM. Dan kita alhamdulillah saya kira terus-terusan mengadakan sosialisasi. Kita melihat memang ada data yang menarik. Sebagai contoh saya kira tahun 2020 yang melaporkan sejauh itu hanya 20 ribuan. Ya, pada tahun 2021 naik menjadi 31 ribuan yang melaporkan LKPM. Itu barangkali. Karena mungkin kalau dulu kan LKPM itu hanya izin usaha industri aja ya Pak ya. Kalau sekarang perdagangan pun harus lapor sesuai dengan skala tadi itu. Nah, kalau jadi kalau nggak salah kan kita di Jawa Barat juga punya program Gedoran itu ya Pak ya? Ya. Nah Bapak bisa jelaskan Pak, Gedoran itu apa dan tahapan Gedoran itu seperti apa? Ya. Realisasi investasi Jawa Barat yang saya tahu paling tidak 12 tahun terakhir kita juara terus. Kita di atas Jawa Timur dan DKI Jakarta. Namun demikian kalau kita lihat data ternyata nilainya itu lebih besar penanaman modal asing daripada dalam negeri. Oleh karenanya Ibu Kadis
membuat jargon gedoran, sebuah gerakan mendorong realisasi penanaman modal. Jadi terlebih kepada penanaman dalam negeri. Kita ingin bahwa terlaporkan yang cukup banyak dari penanaman dalam negeri, karena saat ini seakan-akan memang yang rajin, yang disiplin melaporkan itu hanya penanaman modal asing. Dan mereka malas lah. Nah, jadi tantangan kita dengan kabupaten kota supaya dalam negeri digenjot, makanya ada gedoran. Nah, di samping itu ternyata Bu Eva, kami juga bidang pengendalian sedang merancang ini. Tidak hanya gedoran, tapi ada kolosal. Bukan kolorsal. Kolosal, singkatan dari konsultasi virtual masalah penanaman modal. Nah, ini kita harapkan program kolosal ini bisa masuk ke jelita. Dalam artian bahwa kita memberikan pendampingan dalam bentuk konsultasi secara online kepada mereka, terutama dalam hal realisasi investasi. Jadi kalau selama ini kan pelaku usaha yang ingin mendapatkan cara bagaimana sih melaporkan LKPM, biasanya kan langsung datang ke sini ya Pak ya. Kalau nanti bisa secara virtual ya Pak ya. Siap. Nah, selain pengawasan banyak juga nih Pak, kan masyarakat yang mengadu lewat pintu ya, sosial media, website, call center, front office. Nah, itu pengaduannya itu penanganannya seperti apa Pak? Oke. Kalau melihat dari UCK dan juga PP 5 2021 termasuk peraturan PKPM nomor 5 2021, bahwa pengaduan itu bisa juga melalui OSS. Cuma sayang kalau nggak salah memang saluran kepada OSS-nya belum ada. Jadi makanya masyarakat mungkin bisa datang langsung ke kita dan juga melalui medsos yang ada. Tapi yang jelas kita semua menampung dan kita pun ada ketentuan mengenai pelayanan publik bahwa kita ini harus merespon 8 jam setelah ada pengaduan. Merespon, bukan memberikan solusi ya. Jadi merespon bahwa pengaduan sudah kita terima dan kita proses. Kenapa? Karena kita pun tentunya memberikan solusi ini terkadang harus membahas dulu dengan operator teknis. Tapi paling tidak kita dalam waktu 4 hari 5 hari kita harus bisa memberikan jawaban bahwa solusinya ini begini begitu. Nah, ini yang terus kita lakukan. Kenapa? Alhamdulillah saya kira kita pun dari sisi pengaduan kita dinilai baik dalam hal penyelesaiannya. Jadi pengaduan ini nggak hanya izin yang perizinan di kita aja, OSS pun masih bisa Pak kalau misalnya. Iya betul. Seperti itu. Jadi sobat, kegiatan usaha yang berlangsung di Jawa Barat itu tidak serta-merta berjalan tanpa pengawasan sobat. Jadi demi menjaga kegiatan usaha itu tetap kondusif, terutama patuh akan peraturan yang ada dan juga tidak merusak daerah tempat kegiatan usaha tersebut. Jadi dengan sudah berjalannya OSS yang berbasis RBA ini, pemohonan memang dibuat lebih mudah ya Pak ya. Tapi pengawasannya akan dibuat lebih ketat ya Pak ya. Betul. Ya, jadi terima kasih ya Pak ya untuk hari ini sudah membagikan informasi kepada Sobat Pantas. Semoga informasi ini berguna bagi Sobat Pantas. Amin. Dan bagi Sobat Pantas yang ingin bertanya seputar OSS, perizinan yang ada di Provinsi Jawa Barat, bisa di kolom komentar ya. Dan Bapak barangkali mau ada pantun Pak untuk menutup closing ini Pak? Siap. Mungkin menambahkan tentang pengawasan, artinya bahwa pengawasan itu hanya bisa dilakukan kepada suatu perusahaan atau pelaku usaha setahun 1 kali. Tapi kalau dianggap itu perusahaan cukup baik, itu tidak perlu. Karena solusinya adalah ataupun masukannya bahwa seringkali dulu-dulu itu sebuah perusahaan sering didatangi oleh aparat pengawas. Nah sekarang kita seminim mungkin, karena terkesan kalau sering kedatangan oleh aparat pengawas jadi mengganggu jalannya perusahaan. Nah itu barangkali. Kemudian tadi hal lain mengenai pantun, mohon maaf ini barangkali papantunan ya Mas ya Pak. Papantunan ini dalam rangka menghimbau teman-teman supaya bisa menyampaikan ke pelaku usaha tentang pelaporan LKPM. Kalau dianggap pantunnya baik boleh bilang cakep. Yang keras supaya gedung sate kedengaran ya. Jalan-jalan ke Karangasem. Cakep. Jangan lupa bawa topi dan sandal. Cakep. Mari sosialisasikan lapor LKPM. Cakep. Sebagai kewajiban rutin para penanam modal. Iya. Dan Sobat Pantas, sekian dulu ya podcast kita kali ini. Tapi tetap stay tune ya di YouTube-nya DPMPSS Provinsi Jawa Barat, karena kita akan selalu membagikan informasi yang sangat menarik tentang perizinan di Provinsi Jawa Barat ini. Dan buat Pak Diding, aura kasih beliau Dading. Terima kasih Pak Diding.
Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Terima kasih. Selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas.